Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dengan topik tip tenangkan pikiran agar asam lambung psikosomatis cepat membaik. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini ya adalah tip tenangkan pikiran agar asam lambung psikosomatis cepat membaik. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan asam lambung, inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan dengan topik ini yaitu tip tenangkan pikiran ya. Ini juga sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan subscriber setia ya yang di dalam kolom komentarnya yang intinya menanyakan Pak Gito bagaimana cara menenangkan pikiran karena pikiran saya aneh-aneh, selalu negatif ya, sehingga menjadi semakin cemas dan takut. Nah, untuk itu maka saya sharingkan hal ini ya. Tolong video ini simak sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya. Karena di setiap video itu saling berhubungan ya, saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, inisiatif psikosomatis jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik ya, keluar dari jeratan gangguan asam lambung, inisiatif psikosomatis hingga sembuh total. Nah, itu teman-teman ya. Nah, baik, langsung saja ya kepada topik permasalahan yaitu tip tenangkan pikiran ya. Ini khususnya buat kita-kita yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis ketika lebih banyak dominan dari faktor psikis ya, dari faktor psikis di mana kita masih mengalami anxiety disorder ya atau kecemasan yang berlebih ya, juga masih mengalami ini apa psikosomatis. Jadi terutama pikiran-pikiran kita yang masih suka mengembara ya, mengembara ke hal-hal yang negatif dan sulit dikendalikan. Nah, maka dari itu ini saya sharingkan ya kepada teman-teman semua ya, tentunya berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami dan alhamdulillah dengan istilahnya saya menerapkan tip-tip yang seperti ini yang akan saya sharingkan kepada teman-teman, membuat saya menjadi membaik dan akhirnya menjadi sembuh total. Nah, teman-teman semua, jadi ketika kita masih mengalami terutama kecemasan, ketakutan, ya kekhawatiran yang ujung-ujungnya pikiran kita menjadi tidak tenang ya. Pikiran tidak tenang itu contohnya ya, untuk tidur jadinya sulit ya, sulit tidur. Nah, kemudian berpikirnya sukanya negatif ya, sukanya negatif contohnya mengkhawatirkan tentang kondisi kesehatan diri kita ya, yang kadang
terlalu khawatir, jangan-jangan kita tidak sembuh, kemudian jangan-jangan nanti kalau bepergian kambuh, jangan-jangan nanti pingsan, bahkan jangan-jangan mendekati kematian dan sebagainya seperti itu. Nah, itu yang membuat kita itu kadang menjadi susah untuk asam lambung itu menjadi normal ya, karena selalu dipicu oleh pikiran yang negatif ya, sedangkan asam lambung itu sendiri selalu reaktif ya, reaktif ketika pikiran kita negatif ya, karena lambung sebagai otak kedua, ketika pikiran merasa tegang ya, merasa tidak tenang ya, akhirnya merespon. Nah, responnya itu yaitu artinya asam lambung menjadi tidak normal. Nah, ketika asam lambung tidak normal, kadang menimbulkan terjadinya GERD ya. GERD menimbulkan beberapa banyak sensasi. Nah, akhirnya menimbulkan kecemasan lagi ya, kecemasan yang tanpa solusi ya, akhirnya kita masih dalam kecemasan semakin mencekam, akhirnya pikiran kita menjadi negatif lagi. Nah, jadi alurnya seperti itu, seperti apa ya? Ya lingkaran negatif lah atau lingkaran setan. Nah, maka dari itu ketika kita belum paham betul itu memang kadang susah ya, susah untuk itu. Tetapi saya yakin ya nanti setelah teman-teman mengikuti sharing ya dengan baik, kemudian kita berusaha memahami ya, nanti lama-lama kan tahu sendiri rahasianya itu seperti itu ya. Ternyata harus seperti ini. Ternyata sebenarnya mudah itu seperti itu ya. Tetapi bagi kita yang istilahnya belum memahami, apalagi belum pernah mempraktekkan tip-tip, nah itu kadang isinya itu menjadi semakin bertambah, menjadi semakin mencekam negatifnya pikiran itu seperti itu ya. Nah, untuk itu maka ya ketika masih teman-teman banyak sensasi yang disebabkan oleh dari faktor psikis atau pikiran ya, karena pikiran selalu negatif, memang mudahnya itu kita positive thinking ya, jadi kita rubah pikiran negatif menjadi positif. Tapi tidak hanya itu, tidak hanya kita berusaha mengubah negatif jadi positif, yang lebih penting lagi itu adalah merilekkan ya, merilekkan. Jadi pikiran-pikiran positif negatif itu kadang muncul terus ya, tetapi ketika kita bisa merilekkan, artinya kita bisa mengendalikan, itu menjadi tidak apa-apa. Jadi artinya berpikir negatif boleh ya, tetapi masih dalam koridor yang normal-normal saja ya, seperti orang lain yang tidak mengalami gangguan asam lambung, ketika inisiatif psikosomatis juga sama, kadang sering berpikir negatif ya, tetapi mereka terkendali ya, tidak berlebihan. Nah, untuk orang-orang yang mengalami gangguan ini kadang berlebihan. Nah, akhirnya tubuh sampai dengan merespon. Nah, itulah yang sehingga terjadi psikosomatik itu seperti itu ya. Nah, untuk itu maka supaya pikiran itu jauh menjadi tenang, menjadi rileks ya, supaya tidak berefek negatif terhadap istilahnya tubuh kita, supaya tidak memunculkan sensasi-sensasi yang rasanya tidak enak ya atau tidak nyaman. Nah, maka ada beberapa tip ya untuk istilahnya menenangkan pikiran ya, atau menenangkan jiwa kita ya. Jadi pikiran itu hubungannya ya dengan jiwa ya, jiwa, pikiran, perasaan, emosi itu bagian dari psikis ya. Nah, itu agar menjadi jauh lebih tenang. Nah, dengan lebih tenang otomatis ya nanti asam lambung kita juga menjadi normal. Maksud saya seperti itu alurnya teman-teman ya. Nah, maka ya itu ada beberapa tipnya, tip cara menenangkan ya, menenangkan pikiran. Nah, kebetulan ini sesuai dengan konteks ya di bulan Ramadan sekarang ini, atau di bulan puasa ini sebenarnya juga bulan-bulan yang sebenarnya seharusnya itu penuh dengan ketenangan. Ketenangan dalam arti secara emosional, secara pikiran ya, itu seperti itu ya. Jadi tetapi ya enggak apa-apa, memang ini buat kita-kita yang sedang mengalami gangguan itu, kita memang harus ada sesuatu yang kita lakukan ya, tetapi kita tahu tujuannya. Nah, dengan seperti itu nanti ya akan ada perubahan di dalam diri kita sendiri. Nah, ini jadi tipnya untuk menenangkan pikiran itu ada banyak ya, ada banyak. Semua ini yang kira-kira sesuai dengan konteks dalam situasi saat ini. Yang pertama adalah
pikiran itu bisa jauh menjadi lebih tenang, lebih rileks ya, tidak tegang. Itu yang pertama dengan bersilaturahmi. Bersilaturahmi ya. Silaturahmi itu istilahnya saling berkomunikasi lah ya, berkomunikasi, kemudian syukur pertemuan langsung ya. Nah, itu akan ini membuat pikiran kita menjadi tenang. Karena apa? Karena pada saat kita bersilaturahmi ya, itu kita bisa melepaskan unek-unek ya, bisa curhat ya. Itu nah akhirnya ada rasa-rasa yang terkurangi ya, ada rasa-rasa beban-beban yang tadinya menjadi beban pikiran itu kadang keluar ya. Itu akhirnya pikiran tidak jadi tegang, tapi menjadi agak rileks. Nah, itu hikmahnya ketika kita bersilaturahmi. Yang kedua, dengan silaturahmi itu juga kita bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan baru ya, pencerahan-pencerahan baru dari orang-orang yang berhubungan dengan kita itu. Kemudian lewat bersilaturahmi kita juga membuat kita itu jauh menjadi lebih merasa istilahnya apa ya? Ya banyak keluarga, banyak saudara. Nah, disitulah kita akan merasakan bahwa diri kita itu semakin berarti di dalam hidup ini. Nah, dengan seperti itu ya pikiran ini jauh menjadi lebih rileks lagi, yaitu seperti itu. Maka lakukan saja ya, lakukan saja. Istilahnya silaturahmi lah, apalagi nanti sebentar lagi mau hari raya Idul Fitri, Lebaran ya, di mana itu ada budaya mudik ya, budaya silaturahmi, saling kunjung. Nah, itu buat kita-kita yang sedang mengalami gangguan ini ya, gangguan asam lambung, ketidaksensitif psikosomatis ini bisa sebagai media terapi ya, media terapi, yaitu dengan bersilaturahmi mengurangi ketegangan pikiran kita sehingga mendukung asam lambung kita untuk jauh menjadi lebih normal. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, boleh ya untuk menenangkan pikiran kita contohnya membaca atau mendengarkan ayat-ayat suci ya, itu. Jadi ayat-ayat suci mungkin yang kita baca di kitab-kitab atau mungkin yang sudah hafal ya selalu kita lafalkan, itu sama saja ya. Nah, itu juga akan menenangkan pikiran daripada pikiran itu mengembara ya, mengembara ke trauma-trauma, ke kecemasan-kecemasan yang belum pasti. Nah, itu pakai saja untuk itu. Jadi waktunya diisi dengan istilahnya membaca ayat-ayat suci lah. Baik itu kita membaca langsung atau kita hanya bersuara menghafalkan, karena kita juga kadang sudah hafal beberapa surat-surat ya. Itu silahkan ya. Itu juga jauh pikiran menjadi lebih tenang, karena pikiran itu diberi tugas tapi tugasnya itu tugas positif. Nah, di situ akhirnya menjadi tenang. Itu seperti itu teman-teman ya. Maka lakukan saja. Nah, itu bisa, ini tip yang kedua ya, tadi membaca ayat suci baik langsung maupun hafalan sendiri itu bisa ya, itu seperti itu. Bahkan tidak hanya membaca ayat suci ya, tetapi bisa membaca buku-buku yang lain ya, tetapi yang sifatnya itu lebih ini apa, membuat kesejukan di dalam diri kita. Itu juga bisa ya. Itu bisa buku-buku tentang filsafat boleh lah, buku-buku tentang spiritual boleh lah. Itu nadanya itu sama seperti itu ya, akan menenangkan pikiran, itu seperti itu. Nah, itu. Kemudian yang ketiga ya, supaya pikiran kita jauh menjadi lebih tenang ya, kita berusaha bersyukur atas nikmat yang sedang kita rasakan saat ini. Itu seperti itu. Jadi bersyukur apa adanya pada saat ini ya. Jadi saat ini adanya apa, yaitu yang kita syukuri. Minimal kita mensyukuri tentang kondisi kita, bahwa kita masih bisa bernafas, kita masih bisa
makan, minum, bisa bergerak ya, bisa berkomunikasi. Nah, ini indikasi bahwa kita itu masih dalam kondisi yang baik-baik saja. Nah, itu yang perlu kita syukuri. Belum kita mensyukuri apa yang ada di hadapan kita, di sekeliling kita, apa yang kita dapatkan ya, apa yang kita bisa berikan. Itu semuanya lahir dari syukur. Nah, ketika seperti itu ya sudah, jadi pikiran menjadi semakin tenang ya. Nah, dulu saya juga bingung ya cara menenangkan pikiran itu bagaimana itu tekniknya seperti apa. Itu ternyata multi itu tekniknya itu seperti itu. Nah, itu ya, jadi bersyukur atas nikmat yang kita terima itu saja. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita berusaha selalu mengingat Sang Pencipta ya, mengingat Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini sesuai dengan keyakinan kita ya, itu caranya menyebut Sang Pencipta itu apa ya, atau Tuhan atau Allah atau Sang Hyang ya, atau Sang Hyang Widi atau Sang Hyang Taya dan seterusnya, silahkan ya, itu sama saja. Intinya kita selalu mengingat ya, selalu mengingat, selalu merasa dekat ya. Nah, cara mendekatkan itu contohnya bisa sering menyebut nama-nama Allah atau Asmaul Husna, bisa juga sering contohnya berzikir ya, itu juga bisa ya. Pokoknya kita merasa menyatulah manunggaling kawula Gusti. Nah, itu penting ya, penting agar kita juga pikiran kita menjadi tenang, itu seperti itu. Nah, kemudian yang kelima ya, supaya kita juga menjadi tenang ya, ini kita bisa meningkatkan istilahnya ritual-ritual ibadah kita. Ritual-ritual ibadah kita, apalagi sekarang sedang di bulan puasa, bulan Ramadan ya, ini khususnya yang muslim, ini sebenarnya momen yang bagus banget ya, bagus banget untuk menenangkan pikiran, yaitu bisa dengan berpuasa ya. Kalau yang berpuasa mungkin sedang belum begitu mampu ya, mungkin ya dengan cara lain ya, mungkin kita meningkatkan sholatnya ya, sholatnya bisa sholat duha, sholat sunnah, sholat atau mungkin tahajud ya, atau yang lain ya, silahkan, atau mungkin kita berdoa sesuai dengan keyakinan. Itu intinya tingkatkan ritual ibadahnya lah, seperti itu. Ini juga akan menenangkan pikiran, karena pada saat kita sedang beraktivitas melakukan ritual itu ya, otomatis pikiran tidak mengembara ke hal-hal yang negatif. Nah, sehingga pikiran menjadi jauh menjadi lebih tenang, itu seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya juga bisa juga misalkan gini ya, berwudu ya. Berwudu ini sebenarnya membersihkan lah ya, membersihkan pertama itu dari fisik kita ya, tetapi yang lebih penting adalah kita memaknai membersihkan ini badan kita, jiwa kita, itu sebenarnya itu yang lebih penting ya. Jadi tentang kita mencuci tangan, membasuh muka, membasuh telinga, membasuh kaki, ini aja simbolisnya saja ya, tetapi secara hakikatnya kita adalah sedang berusaha membersihkan. Contohnya pada saat kita mencuci tangan ya, ini artinya agar tangan kita bersih. Kalau bersih dari perbuatan-perbuatan yang kotor, maksudnya seperti itu ya. Sama ketika kita membasuh muka ya, artinya mata kita untuk melihat yang baik-baik, membasuh telinga supaya mendengarnya yang baik-baik, itu seperti itu. Kita berkumur ini kan mulut lah ya, ini kan simbol dari perkataan, artinya kita juga kata-katanya bersih, kata-kata yang baik ya, kan seperti itu. Jadi itu yang seharusnya harus dilakukan. Itu bisa kita ambil dari filosofi berwudu ya. Jadi ketika apalagi kita muslim ya yang selalu berwudu, yaitu pada saat berwudu itu jangan hanya kita istilahnya sekedar membersihkan ya, membersihkan tangan, membersihkan muka, bukan itu ya, tetapi sampai ke hakikatnya. Itu termasuk ketika kita membasuh kaki, wah artinya kita harus melangkah di jalan yang lurus, kan seperti itu. Nah, itu yang perlu kita pahami juga ya. Kalau kita bisa mempraktekkan itu, insya Allah ya, jadi perasaan kita, jiwa kita, emosi kita, pikiran kita itu semakin damai. Itu seperti itu teman-teman ya.
Nah, ketika kita sudah bisa merasakan damai, ayem, tentrem, ya disitulah ya kesembuhan tentang asam lambung, gejala anxiety, psikosomatis itu akan sangat mudah itu seperti itu. Nah, itu ya, itu yang keenam. Jadi filosofi berwudu itu dipahami dan dipraktekkan. Nah, kemudian yang ketujuh ya, berusaha ini apa? Tetap berpikir positif ya. Jadi positif thinking lah ya, bahwa Allah itu selalu memberikan yang terbaik ya. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Inna mangal yusri yusro ya. Jadi kita jangan takut ya, jangan takut karena apa? Setiap kita mendapatkan kesulitan ya di balik itu ada kemudahan. Ketika kita merasakan bahwa diri kita menderita, di balik itu ada kebahagiaan. Di saat kita merasa sakit, di balik itu ada kesehatan. Nah, ini tinggal kita merubah sudut pandang kita ya. Nah, ini juga butuh pemahaman juga ya, pemahaman dan butuh perubahan sikap kita, sebenarnya di situ maknanya ya. Tapi saya berharap mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya juga lah, itu seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya yang ke-8 ya, itu supaya pikiran itu tenang ya, itu kan harus diistirahatkan ya. Jadi salah satu hal untuk supaya pikiran bisa istirahat itu adalah tidur, teman-teman ya. Jadi tidur ini sama aja dengan mengistirahatkan jasmani dan rohani sehingga menjadi tenang. Nah, cuma permasalahannya nanti teman-teman kadang, Pak saya susah tidur, Pak saya masih insomnia, kan seperti itu. Nah, maka dari itu ini berusaha, kalau tadi tip yang nomor 1 sampai dengan nomor 7 sudah dilakukan, insya Allah nanti tidurnya juga menjadi berkualitas, menjadi mudah tidur, itu seperti itu. Jadi ini memang rangkaian, makanya ketika saya memberikan tip-tip itu yang terpenting prakteknya ya. Tapi kalau kita hanya hafal teorinya, kadang belum itu ya, karena sama aja belum kita laksanakan. Jadi yang penting bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kegiatan kita sehari-hari, itu seperti itu ya. Jadi untuk salah satu hal menenangkan pikiran adalah tidur ya, karena pada saat tidur ya, terutama pikiran sadar kita ini istirahat ya, istirahat. Tetapi pikiran bawah sadar itu tidak ada istirahatnya. Jadi pikiran bawah sadar itu selagi kita masih bernafas itu sama jalan terus itu. Nah, makanya kadang orang suka bermimpi ya, apalagi yang mimpinya aneh-aneh. Nah, itu yang aktif pikiran bawah sadarnya yaitu. Nah, untuk itu ya. Jadi istirahat itu penting supaya juga pikiran menjadi rileks, itu seperti itu. Nah, kemudian yang ke-9, untuk menenangkan pikiran bisa kita bantu dengan pernafasan ya. Jadi pernafasan itu luar biasa ya, minimal kita menyadari bahwa kita itu bernafas ya. Kadang kita bernafas tapi kita sendiri tidak sadar sedang bernafas, itu seperti itu. Nah, coba berusaha nikmati nafas itu ya. Nikmati nafas, kemudian kita latih ya pernafasan itu, kita sadari. Nah, itu juga akan menenangkan pikiran. Nah, yang terakhir, yang ke-10 ya, bisa juga menenangkan pikiran itu dengan mengikuti siraman rohani ya. Siraman rohani itu pencerahan lah, mengikuti pencerahan ya. Termasuk seperti ini, sharing seperti ini, sebenarnya kita mendapatkan pencerahan. Itu juga membuat pikiran kita sebenarnya menjadi lebih tenang, karena kita tahu, oh ternyata cuma seperti itu gangguan asam lambung, gejala anxiety, psikosomatis. Oh, kalau seperti itu pasti saya akan sembuh. Oh, kalau seperti itu saya nggak apa-apa. Oh, kalau seperti itu tidak berbahaya. Itu bisa mengambil kesimpulan seperti itu ya, sehingga pikiran jauh menjadi lebih tenang. Nah, itu. Jadi intinya mengikuti pencerahan ya. Pencerahan itu bisa mungkin kita ngaji filsafat, ngaji spiritual, ngaji agama ya. Itu juga ya pencerahan juga ya, itu silahkanlah ditempuh ya. Pokoknya intinya lakukan yang terbaik, pasti kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik dari kondisi sekarang. Akhirnya tahu-tahu kita menjadi sembuh atau terlepas dari gangguan
asam lambung, inisiatif psikosomatis. Baik teman-teman, ya itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.